Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Development Operation. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Akbar Dwi Apriantoro dengan NIM 24015178. Lalu Ahmad Irfansyah 24015179, M. Ridwan Nurdianto 24015183. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada pendahuluan latar belakang. Teknova adalah startup yang sedang mengembangkan aplikasi berbasis web microservice untuk layanan manajemen inventaris. Untuk beralih dari proses pengembangan manual menuju otomatis penuh, tim DevOps merancang dan mengimplementasikan sebuah pipeline DevOps sederhana yang mencakup otomatis CI dan CD, pengujian otomatis keamanan kode, monitoring dan login, kolaborasi antar tim serta pemanfaatkan cloud computing. Untuk yang kedua yaitu ada tujuan proyek. Yang pertama merancang dan mengimplementasikan arsitektur pipeline DevOps untuk aplikasi manajemen inventaris berbasis microservice. Yang kedua menerapkan otomatisasi continuous integration atau continuous development menggunakan JetScape. Yang ketiga ada mengimplementasikan pengujian otomatis atau unit test menggunakan PHP unit. Yang ketiga ada mengintegrasikan analisis keamanan dan kualitas kode menggunakan Shortcode atau DevOps. Yang kelima membangun sistem monitoring dan login menggunakan Prometheus, Grafana, dan Loki. Yang keenam, memfasilitasi kolaborasi tim menggunakan Terlo. Untuk yang ketujuh yaitu menyusun ilustrasi pemanfaatkan cloud computing atau AWS untuk otomatisasi dan skalabilitas sistem. Dua, arsitektur pipeline DevOps. Tools yang digunakan Git, Git, Git dan GitHub, fungsi version control dan penyimpanan shortcode. Yang kedua, Jenkins yaitu orkestrasi CI atau CD pipeline, Docker dan Docker Compose yaitu containerization dan orkestrasi multi-service pada suatu host. SonarCube, Stars Code analisis untuk keamanan dan kualitas kode. PHP Unit framework untuk testing untuk aplikasi PHP. Prometheus pengumpulan matriks dan kedua microservice. Grafana visualisasi dashboard monitoring. Logi dan Promptile agregasasi dan pencarian log dari sebuah kontainer. Terlo kolaborasi dan manajemen testing. Alur kerja dari development hingga aplikasi terdiri dari dua microservice independent inventory service atau mengolah data, produk dan stok, dan order service atau membuat pesanan berkomunikasi dengan inventory service melalui REST API untuk memeriksa dan mengurangi stok. Alur kerja pipeline adalah sebagai berikut. Yang pertama ada developer menulis kode dan melakukan push ke repository GitHub. Yang kedua ada Jenkins yaitu pipeline dijalankan with now dimulai dengan cloud repository dan branch line. Yang ketiga ada dependensi PHP Composer diinstal untuk kedua service secara paralel. Yang keempat ada unit test dijalankan secara paralel untuk kedua service. Yang kelima ada kode dipindah untuk SonarCube untuk analisis keamanan dan kualitas kode. Yang keenam, Docker Image dibangun untuk kedua microservice beserta seluruh komponen monitoring, masing-masing menggunakan Docker file agar konfigurasi terembed di image atau bukan batch mode runtime, sehingga proses build konsisten baik dijalankan maupun melalui Jenkins. Yang ketujuh yaitu service deploy secara bersamaan menggunakan Docker Conms Up. Yang ketujuh, setelah berjalan, Prometheus otomatis melakukan scraping matriks dan endpoint atau matriks kedua service dan Promptile mengirim log seluruh konten ke Loki yang keduanya divisualisasikan ke Grafana.
rollback max atau auto scaling. Pada implementasi saat ini, setiap Docker Emacs diberikan tag untuk mendasarkan nomor Boyd JSK, sehingga rollback dapat dilakukan secara manual dengan menjalankan kembali Emacs dari build sebelumnya. Auto scaling untuk mengimplementasikan secara deployment saat ini berjalan pada satu host lokal menggunakan Docker Compose. Arsitektur berbasis konten yang sudah dibangun ini bersifat portable dan siap dikembangkan lebih lanjut ke platform cloud atau dijelaskan pada bagian 7 yang mendukung rollback otomatis dan auto scaling melalui layanan seperti AWS ESC dengan auto scaling group. Otomatisasi testing. 1. Framework yang digunakan. Framework yang digunakan adalah PHP Unit versi 9.5. Dijalankan otomatis pada stack unit test di Jenkins setelah paralel yang kedua microservice. Untuk source code unit test yaitu bawah ini dan ini. Analisis hasil dan performa. Terdapat 10 unit test case, 7 pada inventory service, 3 pada order service. Seluruhnya berhasil saat dijalankan melalui Jenkins pipeline. Unit test dirancang untuk tidak bergantung pada koneksi jaringan sungguhan. Inventory service diuji menggunakan file JSON, sementara menggunakan storage. Sedangkan order service diuji menggunakan mock inventory client sehingga eksekusi tiap tes berlangsung sangat cepat dan hasilnya konsisten, tidak terpengaruh kondisi jaringan atau ketersediaan servis lain pada pipeline berjalan. Analisis keamanan kode. Langkah-langkah integrasi SonarCube. SonarCube dijalankan sebagai kontainer terpisah. 2. SonarCube CLI diinstal langsung ke dalam custom image Jenkins untuk menghindari kendala path saat menjalankan Docker outside of Docker. Project key dan konfigurasi sumber kode didefinisikan pada Sonar Project Properties di root repository. Mencakup secure kode dan kedua microservice. Token autentikasi SonarCube disimpan sebagai Jenkins credential bertipe script tag, diambil secara aman melalui blok wait kredenialitas pada Jenkins file. Stack SonarCube analisis dijalankan otomatis setelah unit test dan sebelum build Docker image, sehingga kode yang gagal memenuhi standar tidak akan lanjut ke tahap deployment. Hasil analisis keamanan dan kualitas kode. Hasil pemindaian menunjukkan security hotspots berjumlah kosong dan tidak ditemukan kerentanan keamanan langsung seperti hard code, SQL injection, atau penggunaan algoritma kapitografi lemah yang terjadi pada kedua microservice. Namun ditemukan 5 isu terkait kualitas kode sebagai berikut. Masalah keamanan dan penyelesaian. Tidak ditemukan kerentanan keamanan pada kedua microservice. Hal ini wajar mengingat kedua service tidak menggunakan credential langsung di dalam kode, tidak menggunakan query database mentah yang rentan SQL injection, dan komunikasi antar service menggunakan curl dengan penggunaan respon yang eksplisit. Kelima, temuan kode quality tetap ditindaklanjuti sebagai praktik clean kode. Mengganti require manual dengan use sebagai autoloading PSR 4 Composer. Mengganti require menggunakan recurrence untuk mencegah duplikasi include, serta menyederhanakan return float yang tidak perlu ditambung ke variabel perantara. Selanjutnya, tools kolaborasi. Tools yang digunakan, tim kami menggunakan Trello sebagai tools kolaborasi utama untuk manajemen tas selama pengembangan proyek. Alur komunikasi dan kolaborasi. Board Trello, Teknova Inventory, DevOps Pipeline dibagi menjadi 5 list yang merepresentasikan alur kerja tim, backlog, in progress, code review, testing, dan done. Setiap task diassign kepada anggota tim yang bertanggung jawab, misalnya
pengembangan inventory service, order service, hingga setup Jenkins dan monitoring stack. CAD dipindahkan antara list secara manual mengikuti progres pengerjaan, memberikan visibilitas bersama atas status seluruh komponen proyek kepada seluruh anggota tim. Kemudian integrasi dengan pipeline DevOps. Saat ini pemindahan status card dilakukan secara manual mengikuti hasil build pada Jenkins. Misalnya, card dipindahkan ke Down setelah stage terkait berhasil, atau hijau pada Jenkins. Integrasi otomatis misalnya melalui Trello webhook atau Jenkins plugin notifikasi menjadi salah satu arah pengembangan lanjutan untuk menyinkronkan status board secara real-time dengan status pipeline CI/CD. Yang selanjutnya, monitoring dan logging. Arsitektur sistem monitoring dibangun menggunakan kombinasi Prometheus, Grafana, Loki, dan Prometheus. Prometheus melakukan scraping matrix dari endpoint atau matrix pada kedua microservice setiap 10 detik. Matrix diimplementasikan menggunakan library from Prometheus Client PHP dengan storage APCU agar data matrix persisten antar request pada PHP built-in server. Yang kedua, Grafana divisualisasikan melalui dashboard Teknova Inventory Overview yang menampilkan grafik HTTP request per service dan orders by status. Data source Prometheus dan Logit dikonfigurasi secara otomatis tanpa perlu setup manual di UI. Ketiga, Logit dan Prometheus. Prometheus mengumpulkan log dari seluruh kontainer Docker melalui Docker Socket dan mengirimkannya ke Logi yang dapat ditelusuri melalui fitur Explore pada Grafana. Seluruh konfigurasi di-embed langsung ke dalam Docker image masing-masing komponen melalui Dockerfile, bukan melalui volume bind mount saat runtime. Pendekatan ini dipilih agar konfigurasi tetap konsisten baik saat dijalankan secara manual di komputer developer maupun saat dijalankan otomatis melalui Jenkins pipeline. Untuk tampilan dashboard Grafana dan Logi seperti berikut. Kemudian penggunaan cloud computing. Platform cloud yang digunakan adalah AWS atau Amazon Web Service. Dipilih karena dokumentasi yang lengkap, ketersediaan free tier untuk eksperimen dan adopsi luar di industri. Dukungan cloud terhadap otomatisasi dan skalabilitas. Apabila pipeline Teknova Inventory ini dideploy ke AWS, gambaran arsitekturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Auto Scaling Group atau ASG, Inventory Service dan Order Service dideploy sebagai kontainer di ECS dengan ASG yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah instan berdasarkan beban CPU atau traffic, misalnya saat terjadi lonjakan pesanan. Kedua, Application Load Balancer mendistribusikan traffic ke banyak instansi service sekaligus berfungsi sebagai health check. Jika satu instansi gagal, traffic otomatis dialihkan ke instansi yang sehat. Ketiga, CI/CD terintegrasi cloud. Jenkins dapat deploy langsung ke ECS melalui AWS CLI atau code deploy. Sehingga setiap git push otomatis memperbarui kontainer di cloud, memperluas prinsip otomatisasi yang sudah dibangun secara lokal dengan Docker Compose. Layanan cloud yang relevan, EC2 atau ECS, fungsinya menjalankan kontainer inventory service dan order service. ECR menyimpan Docker image hasil build Jenkins sebelum dideploy ke ECS. S3 menyimpan artifak build, backup data atau static asset, CloudWatch, monitoring dan logging di level infrastruktur cloud, melengkapi Prometheus, Grafana, Logit di level aplikasi. Kemudian RDS basis data relasional apabila penyimpanan data dipindah dari file JSON ke database production ready. Dan terakhir adalah kesimpulan, proyek ini berhasil mengimplementasikan pipeline DevOps end-to-end untuk aplikasi manajemen inventaris berbasis microservice, mencakup otomatisasi CI/CD melalui Jenkins, pengujian otomatis dengan PHP Unit,
analisis keamanan kode dengan SonarQube, monitoring dan logging real-time dengan Prometheus, Grafana Logi, kolaborasi tim melalui Trello, hingga ilustrasi pemanfaatan cloud computing. Selama proses implementasi, tim menghadapi dan berhasil menyelesaikan beberapa tantangan teknis nyata. Di antaranya kegagalan build akibat dependensi komputer yang belum terinstall di dalam image Docker, kebutuhan extension unzip dan APCU agar matriks Prometheus persisten antar request, serta permasalahan patch saat menjalankan Docker secara Docker outside of Docker dari dalam kontainer Jenkins, baik untuk Sonar Scanner maupun Binmon konfigurasi monitoring stack, yang akhirnya diselesaikan dengan mengembed seluruh konfigurasi langsung ke dalam Docker image saat build. Alih-alih mengandalkan Binmon saat runtime, pengalaman ini memberikan pemahaman praktis bahwa penerapan DevOps bukan sekedar menjalankan tools secara terpisah, melainkan memastikan seluruh komponen version control, CI/CD, testing, keamanan kode, containerization, dan monitoring terintegrasi secara konsisten dalam satu alur kerja otomatis yang dapat diandalkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.